Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar dari Sobat Pandawa semuanya? Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan sehingga kita masih bisa mendampingi anak-anak kita untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh yang akan diselenggarakan pada tanggal 11 Januari 2021. Kita sebagai orang tua tentu ingin memberikan sebuah layanan terbaik untuk anak-anak kita. Nah, apa saja yang harus kita lakukan, yang harus kita persiapkan agar kita tanggal 11 Januari 2021 ini siap mendampingi anak-anak kita saat melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Yang pertama adalah Sobat Pandawa, kita harus mempersiapkan amunisi, semangat, motivasi kita sehingga kita mempunyai sebuah alasan, mempunyai sebuah reason mengapa kita harus mendampingi anak-anak kita. Alasan ini atau motivasi ini bisa bersumber dari dalam diri kita. Misalkan kita mempunyai satu keyakinan bahwa anak-anak kita merupakan investasi yang sangat luar biasa yang Tuhan titipkan kepada diri kita agar kita dapat melaksanakan kewajiban kita, amanah kita sebagai orang tua. Oleh karena itu, kita harus berupaya mendampingi anak-anak kita. Dalam hal ini diantaranya adalah pembelajaran jarak jauh. Atau bisa jadi motivasi yang muncul dari luar diri kita adalah kita mengharapkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang sukses sehingga kita ada sebuah tuntutan, sebuah upaya kita bisa mendampingi anak-anak kita. Kemudian yang kedua yang harus ada dalam diri kita yang kita bisa lakukan pada saat kita mendampingi anak-anak kita dalam pembelajaran jarak jauh, yaitu kita menyiapkan kondisi rumah yang aman dan nyaman. Apa yang dimaksud dengan kondisi rumah aman dan nyaman? Karena Sobat Pandawa, bahwa pembelajaran jarak jauh yang kita lakukan biasanya di rumah ini menekankan pada kondisi rumah yang aman dan nyaman. Pastikan pada saat anak-anak kita itu mulai belajar, kondisi rumah kita itu bersih, kemudian juga nyaman, artinya bebas dari gangguan-gangguan seperti misalkan kita bisa mematikan televisi, kemudian kita menjauhkan suara-suara yang mungkin mengganggu, kemudian juga hal-hal lain yang bisa mengganggu konsentrasi anak-anak kita. Yang ketiga, Sobat Pandawa, yang bisa kita lakukan dalam mendampingi anak-anak kita, menyiapkan anak kita dalam pembelajaran jarak jauh, yaitu kita menentukan waktu yang tepat untuk anak-anak kita belajar. Bisa jadi Sobat Pandawa, waktu belajar anak-anak kita di rumah itu tidak sesuai dengan waktu belajar di sekolah karena satu dan lain hal. Tetapi yang harus kita lakukan adalah kita mempunyai satu waktu yang konsisten. Jadi kita membuat sebuah jadwal kapan anak-anak kita itu belajar, kapan anak-anak kita itu beristirahat, bermain, makan, berolahraga dan sebagainya. Dan itulah yang harus disepakati dan dijalankan. Misalkan kalau satu dan hal kemudian kita tidak sesuai dengan waktu belajar di sekolah karena kita bekerja dan lain sebagainya, kemudian kita memilih waktu reschedule untuk belajar anak itu di jam sekian dan waktu bermain sekian, kemudian juga waktu istirahat sekian. Itulah yang harus kita lakukan, konsisten antara diri kita mendampingi anak-anak kita, dan anak-anak pun konsisten untuk melakukan pembelajaran. Kemudian yang selanjutnya Sobat Pandawa, yang harus kita lakukan adalah pilih gaya belajar anak. Gaya belajar anak itu tentu bermacam-macam, setidaknya ada 3. Yang pertama adalah visual. Anak-anak kita itu lebih senang membaca. Kemudian artinya bahwa kita
harus memfasilitasi anak-anak kita yang senang membaca itu dengan berbagai macam referensi sehingga anak-anak kita bisa mempelajari. Yang kedua adalah anak-anak kita ada yang auditory, yaitu yang mendengarkan. Artinya bagaimana juga kita bisa memfasilitasi, apakah dengan kita berceramah atau anak-anak kita itu mengulang kembali apa yang sudah dia dapatkan, kemudian juga dia bisa mendengarkan referensi mungkin dari YouTube atau misalkan dari noise dari gurunya dan lain sebagainya. Yang ketiga, memang ada anak yang belajarnya adalah kinestetik, harus sambil cemilan, harus sambil jalan-jalan, harus sambil bergerak dan lain sebagainya. Minimal 3 gaya belajar itu yang harus kita ketahui anak kita lebih dominan di mana. Yang selanjutnya adalah kita membuat sebuah targetan setiap hari apa yang harus dilakukan oleh anak. Kenapa harus ada targetan? Karena ini menjadi sebuah motivasi, tantangan agar kita sebagai orang tua dan anak juga yang melaksanakan pembelajaran itu termotivasi untuk melakukan targetan tersebut. Dan yang terakhir, yang paling terpenting adalah laksanakan kegiatan kita, pendampingan kita dengan enjoy. Ya, bagaimana cara biar enjoynya? Yaitu singkirkan hal-hal yang bisa merusak suasana perasaan kita, mood kita itu tidak baik, gitu ya. Ada hal-hal di luar pendampingan anak yang membuat kita itu mumet, dipinggirkan terlebih dahulu. Konsentrasi terlebih dahulu, fokuskan perhatian kita untuk mendampingi anak-anak kita. Mendampingi anak-anak kita itu harus full dalam artian bahwa kita betul-betul tanpa ada gangguan yang lain. Kita tidak sedang masak, kita tidak sedang menonton TV, kita tidak sedang bermain handphone dan sebagainya, tetapi kita full konsen untuk bisa mendampingi anak-anak kita belajar. Itu beberapa tips yang bisa saya sharekan kepada Sobat Pandawa semuanya agar kita sebagai orang tua dapat melaksanakan pendampingan dengan anak-anak kita, agar anak-anak kita juga merasa ringan melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.